Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat ya? Kali ini kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Ini kelas 9. Yang pertama kita akan bahas dulu tabung ya. Standar umum, tabung kita cari apa kalau bangun ruang sisi lengkung? Kalau nggak luas permukaan, ya volume. Udah itu diutak-atik aja itu. Yang pertama, kita tahu tabung itu bentuknya apa. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sebenarnya kalau tabung itu bagian dari prisma. Prisma itu kayak balok sama kubus ya. Kenapa? Karena alas sama atasnya itu sama, bentuknya sama. Jadi ini juga bisa disebut prisma juga gitu. Standar umum di sini ada lingkaran ya dengan jari-jari R. Jadi bawahnya ini bentuknya lingkaran, atasnya juga lingkaran. Nah, untuk mencari luas permukaan kita belah dulu nih. Nah, kalau tabung kita belah bentuknya ada dua lingkaran ya, yang bawah sama atasnya, sama di sini ada selimut tabung. Nah, misalkan di sini adalah T, kadang di buku-buku H atau height ya. Nah, di sini misalkan saya bikin A sama B. Nah, A sama B. Nah, A ke B ini apa ini bentuknya? A ke B ini apa? Keliling lingkarannya ini, ya nggak kalau dibelah. Nah, ini keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr. Berarti di sini 2πr. Jadi panjang A ke B ini 2πr. Nah, di sini T. Oke, sama-sama ini ya. Sama-sama ini. Ya udah, untuk mencari luas permukaan berarti ada dua lingkaran sama satu selimut tabungnya ini persegi panjang ya. Oke, kita luas selimut tabungnya dulu. Luas selimut tabungnya atau enggak biasanya LS ya, nggak apa-apa lah, yang penting kamu paham ya. 2πr kali T ya, karena dia persegi panjang kan, 2πr kali T. Kalau lingkaran rumusnya apa? Luas lingkaran rumusnya πr kuadrat, ya enggak? Kita hitung aja. Luas tabung sama dengan apa? Karena di sini dua lingkaran berarti 2 kali luas lingkaran ditambahin satu luas selimutnya ini atau luas selimut tabung ya, bentuknya seperti ini, persegi panjang. Ya udah, sama dengan 2 dikali luas lingkarannya πr kuadrat ditambahin luas selimut tabungnya di sini 2πrt ya. 2πrt. Sebenarnya kamu dari sini aja udah bisa ya. Aku saranin kamu jangan dihafal, tapi dibayangin aja. Oh, luas selimut tabung itu ada dua lingkaran sama ini persegi panjangnya 2πr kali T. Oke? Sampai sini pun udah bisa. Cuman biasanya di buku-buku disederhanakan lagi. Cara nyederhanainnya ambil yang sama. Di sini 2πr. Di sini ada 2πr juga ya. Dipecah 2πr kuadrat itu R kali R ya. Ditambahin di sini 2πrt. 2πrt. Please kamu sebenarnya dari sampai sini tuh udah hafal nggak apa-apa ya, udah paham di sini tuh udah nggak apa-apa. Ini hanya pengembangan aja. Udah di sini yang sama apa? 2πr, di sini 2πr ya. Dikeluarin. Jadi 2πr. Nah, berarti dalam kurung ini R ditambahin sama T yang ini ya, tambahin T. Nyampe sini juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun udah hafal di sini, udah paham, nggak perlu ini lagi. Nanti tinggal dioperasinya aja. Oke? Kemudian yang kedua yaitu volume tabung. Volume tabung karena dia bentuknya prisma, ya bawah sama atasnya sama, berarti luas alasnya dikali tinggi, ya nggak? Kayak balok kan luas alas kali tinggi. Kubus luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya apa dia? Lingkaran. Ya nggak, di sini lingkaran. Berarti luas lingkaran dikali tingginya T. Sama dengan luas lingkaran rumusnya apa? 2πr. 2πr. πr kuadrat. πr kuadrat dikali T. Oke. Kita langsung eksekusi aja ke contoh soal. Yang pertama, ini semuanya soal ujian nasional ya. Luas seluruh permukaan tabung yang berdiameter 14. Oke, kalau diameter jari-jarinya berapa? Dibagi 2 ya, 7. Dan tingginya 15 cm adalah, ya udah kita ketahui aja. Jari-jarinya berapa di sini? Karena diameternya 14, jari-jarinya dibagi 2 ya. 14 bagi 2, 7. Kemudian tingginya sama dengan 15. Ya udah, luas tabung sambil dihafalin apa tadi?
lingkarannya ada 2 ya. Lingkarannya ada 2, berarti 2 kali luas lingkaran ditambahin. Nah, ini keliling tabung ya. Keliling lingkaran ya, panjang dari sini ke sini 2 pi r dikali T-nya dikali T. Oke. Sama dengan 2 sambil menghafal ya, pi r kuadrat ditambahin 2 pi r T sama dengan 2 kali, ingat di sini pi-nya 22/7 karena di sini jari-jarinya kelipatan dari 7. Ini 2 kali 22/7 dikali r kuadrat, berarti 7 dikuadratin. Tambahin 2 pi atau 22/7 kali 22/7 r kuadrat, r-nya 7 dikali tingginya 15. Oke. Ini coret. Ini kan nama ini coret ya. Jadi tinggal 7 ya. Kan 7 kuadrat itu kan 7 kali 7 ya. Jadi coret, ini nama ini coret. Jadi sisanya berapa ini? 2 kali 22 berapa? 44 ya. 44 dikali 7. Nah, ini penting. 44 kali 7 ditambahin. Ini 22 kali 2 berapa? 44 dikali 15. Nah, cara menghitung seperti ini kamu boleh keluarin. Ini kan 44. Ini 44. Dikeluarin aja 44 dalam kurung 7 ditambah sama berapa? 15. Ya sebenarnya kamu dari sini hitung terserah kamu, terserah. Yang penting kamu suka kayak gimana cara ngitungnya. Asalkan benar. Oke? Jadi 44 dikali berapa ini? 7 tambah 15 berapa? 12 ya. Kok 12? 22. 22. Nah, baru deh ini. Cara ngitung gini belakangnya aja coba. 2 kali 4 berapa? 8. Di sini ada yang 8. Nah, ini jawabannya D. Kayak gitu, Bro. Sambil ngelirik-ngelirik jawabannya. Oke, 968 ya. 44 kali 22. Oke, yang kedua ini kamu coba aja sendiri ya. Saya kasih tahu jawabannya aja ya. Soalnya hampir sama sih. Jawabannya C ya. Nah, silakan dicoba. Oke. Lanjut. Nah, ini. Oke, selanjutnya sebuah akuarium berbentuk tabung tanpa tutup. Tuh kan, tabungnya nggak ada tutupnya. Dengan panjang jari-jarinya, alasnya 14 dan tingginya 100. Jika akuarium terbuat dari kaca, luas kaca yang diperlukan untuk membuat akuarium. Nah, ingat, ini nggak ada tutupnya nih, nggak ada tutupnya. Berarti luasnya berapa? Luasnya dibayang-bayang ya. Cuman ada satu luas lingkaran, alasnya aja karena nggak ada tutupnya. Ditambahin luas selimut ya, luas selimut. Sama dengan apa ini? Pi r kuadrat. Ditambah luas selimutnya di sini 2 pi r ya. Keliling lingkarannya di sini ada T. Berarti 2 pi r kali T sama dengan di sini ketahuan jari-jarinya R-nya 14, kemudian tingginya 100. Lihat, kemudian di sini ada sentimeter. Ini statusnya sentimeter, jadi nggak perlu dirubah ya. Ini 22/7 kali jari-jarinya 14. Jadi 14 kali 14 ya. Pi r kuadrat itu kan R kali R ya. Ditambahin 2 kali 22/7 dikali R-nya 14 dikali tingginya 100. Sama dengan ini coret. Saya pakai merah aja. Ini coret, ini 2 ya. Ini coret, ini 2. Ya udah, ini sama juga ya. 22 kali 2 berapa? 44. 44 dikali 14. Aku sih kayak gini, kamu mau hitung semua terserah. Ditambahin 22 kali 2 44. 44. Ini 2 kali 100 dikali 200 ya. 2 kali 100 200. Kenapa saya hitung seperti ini? Karena biar ini sama nih 44-nya. Jadi 44 dalam kurung 14 ditambahin 200. Oke. Sebenarnya kamu mau hitung satuan juga nggak apa-apa. 44 kali 14 dulu ditambahin 44 kali 200 nggak apa-apa. Yang penting kamu suka aja. Jadi 44 dikali berapa ini? 214. Nah, baru dikali 11 ya. Belakangnya aja hitung. Ini 16 ya. 16 ini ada 2 ya. Antara B sama D. Tapi dihitung ya semuanya. 94, 16. Jadi jawabannya ini.
Oke, logika aja, ini 200 dikali 4 kan 800-an. Jadi sekitar 44 ini dikalikan 900-an ya. Oke, jawabannya B. Ya kalau nggak percaya hitung aja. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya tentang volume tabung ya. Nah ini semuanya soal UN. Oke, kita tulis aja dulu. Tabung dengan panjang jari-jari alasnya 10 cm. Berisi minyak setinggi 14 cm. Jadi udah ada tabung, ada minyaknya itu tingginya 14 cm. Ke dalam tabung itu dimasukkan minyak lagi sebanyak 1,884 liter. Tinggi minyak dalam tabung sekarang adalah, nah ini bentuknya cm ya. Berarti ceritanya nih kalau digambar, ini ada tabung. Nah ini ada tabung. Udah ada ini jari-jarinya, dari sini saya bikin merah aja. Di sini jari-jarinya 10 ya, di sini 10. Nah, udah diisi minyak, tingginya setinggi 14. Nah, di sini. Nah, ini udah ada minyaknya setinggi 14 cm. Nah, kemudian ke dalam tabung itu dimasukkan minyak lagi sebanyak berapa liter? 1,844. 1,884 liter. Liter itu satuannya apa sih? Liter itu satuannya desimeter pangkat 3 ya. Masih ingat tangga satuan? Nah, tangga satuan di sini meter, di sini desimeter, di sini sentimeter ya. Karena dia pangkat 3, berarti kalau diubah ke dalam bentuk sentimeter dikali berapa? Dikali 1000 ya. Nah, 1000. Berarti ini ubah dulu dalam bentuk sentimeter biar satuannya sama. Jadinya berapa ini kalau ubah dalam bentuk sentimeter? Belakang komanya mundur 3 ya. 1, 2, 3. Berarti 1884 cm pangkat 3. Udah deh. Ini nanti kalau diisi tingginya naik sebesar T ini. Gitu ya. Yaudah, ini kan volume. Jadi volume tabung sama dengan rumusnya apa? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya ya lingkaran ya, pi r kuadrat dikali T. T-nya tingginya ini. Ya udah sama dengan di sini diketahui 1884. 1884 cm pangkat 3. Ini 3,14 ya. Kenapa 3,14? Kalau nggak diketahui ini nih. Misalkan ini kebetulan diketahui. Kalau nggak diketahui karena dia jari-jarinya 10 atau enggak bukan kelipatan dari 7 ya, pakai 3,14 dikali jari-jarinya 10 kuadrat berarti 100 ya, dikali T sama dengan 1884. Ini dikalikan berapa? 314 kali T sama dengan 1884. Jadi T berapa? 1884 dibagi sama 314. Ingat logika aja nih. Ini kan 1800 dibagi 300 ya, anggaplah. Berarti 18 bagi 3 berapa? 6. Atau enggak 6 cm ya. Kalau nggak percaya coba aja hitung manual ya. 1884 dibagi 314. Pasti 6. Nah ini tingginya 6. Ini 6 cm. Nah pertanyaannya adalah tinggi minyak dalam tabung sekarang. Berarti 14 tambah 6, 20. Oke. Bukan 6, bukan 14, tapi ditambahin ya 20. Oke? Oke, masih dua lagi. Mira memiliki satu kaleng penuh berisi beras. Kaleng berbentuk tabung dengan diameter 28 dan tingginya 60. Setiap hari, Bu Mira memasak nasi dengan mengambil 2 cangkir beras. Nah, ingat 2 cangkir. Jika cangkir beras berbentuk tabung diameternya 14 dan tingginya 8 cm, maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, kita gambar dulu deh buat ilustrasi. Ini ada kaleng penuh beras ya, di sini penuh. Jari-jarinya berapa di sini? Jari-jarinya kan diameter 28, berarti 28 bagi 2 14. Kemudian tingginya 60. Di sini tingginya 60, diambil 2 cangkir. Berarti dicangkirin 2 cangkir bentuknya tabung juga ya. Jari-jarinya berapa di sini? Karena diameter 14, jari-jarinya 14 bagi 2 ya, 7. Tingginya sama dengan berapa di sini? 8 ya. 8. Jadi karena di sini volumenya, jadi volume beras kan diambil nih, berarti dibagi ya.
diambil 2 volume cangkir, diambil lagi 2 volume cangkir setiap hari. Berarti dibagi dengan 2 volume cangkir. Nah, ini butuh logika sedikit ya. Cuman kamu kalau ilustrasikan nanti akan ketemu kenapa dibagi ya. Volume beras rumusnya apa? Luas alas kali tinggi volume. Jadi Pi R kuadrat dikali T dibagi dengan, ini bentuknya beras ya, beras ini beras. Tinggi beras, jari-jari beras dibagi dengan Pi, ini 2 kali ya, berarti 2 kali Pi R kuadrat kali T. Ingat, ini jari-jari cangkir, ini tinggi cangkir, karena nggak bisa dicoret-coret gitu ya. Ini singkat ceritanya gitu. Ini Pi coret, nah tinggal dimasukin aja. Sisanya apa? R-nya yang beras 14, R kuadrat berarti 14 kali 14. Kemudian dikali tingginya 60 ya, tinggi berasnya 60. Dibagi 2 dikali jari-jarinya 7 yang cangkirnya ya, 7 kali 7 karena R kuadrat dikali tinggi cangkirnya 8 ya, 8. Cara coret-coret gimana nih? Ingat 7-nya yang dicoret, ini 2, jangan 14 bagi 2 ntar bingung, soalnya di sini masih ada 7. Ini coret 2 ya, ini sama ini coret. Kemudian 8 dibagi 2, 8 dibagi 2 di sini dapatnya 4, jadinya 60 dibagi 4 berapa? 15, jadi 15 hari. Oke, 15 hari A. Oke, yang terakhir, ini mungkin butuh baca berulang-ulang ya kalau kamu kurang paham. Saya baca dulu. Kalau bisa dibaca lagi, dipahami soalnya tuh seperti apa, biar nanti kalau saya kerjain tuh agak nyambung gitu ya. Adi memiliki 2 buah tabung kaca. Tabung pertama mempunyai 20 cm dan tingginya 15 cm. Ini tabung pertama. Sedangkan tabung kedua mempunyai diameter 30 dan tingginya 25 cm. Berarti ini lebih besar ya tabung keduanya. Tabung pertama penuh berisi air, udah penuh, dan seluruh isinya dituangkan ke tabung kedua. Maka tinggi air pada tabung kedua, berarti air tabung kedua kosong ya, masih kosong. Dia cuma ngasih tahu tingginya 25, tapi dia nggak dikasih tahu dia ada isinya atau enggak, berarti anggap aja isinya kosong. Jadi singkat cerita, ini ada tabung pertama. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya diameternya 20, berarti jari-jarinya 10. Tingginya dia berapa? 15 cm. Nah, di sini dia dimasukkan. Ini penuh isi air, berarti volumenya ya. Volumenya berapa? Volume itu luas lingkaran, luas alas kali tinggi. Luas lingkaran Pi R kuadrat kali tinggi ya, dikali T. Sama dengan Pi-nya berapa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, berarti gunakan Pi-nya 3,14. Nah, kebetulan di sini diketahui, kadang nggak dikasih tahu ya. 3,14 dikali jari-jarinya 10 dikuadratin berapa? 100 dikali tingginya 15. Sama dengan ini 314 ya, dikali 15. Tulis aja kayak gini dulu. Nah, dia dimasukkan ke dalam tabung kedua, berarti lebih besar lagi ya. Nah, dia dikasih tahu jari-jarinya berapa dia. Jari-jarinya diameter 30, berarti jari-jarinya 15 ya, dibagi 2 ya. Tingginya 25. Nah, tingginya 25. Ketika dimasukkan nanti mendapatkan tinggi. Di sini dapatnya T ini. Ya udah, volume ini berapa? Volume tabung besar ini kan dapat dari sini nih. Nah, volume tabung besar ini rumusnya apa? Volume sama dengan luas lingkaran kali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi sama dengan Pi R kuadrat 3,14 kali R-nya 15 kali 15 ya. Nah, dikali T-nya sama dengan, nah tingginya ini, tinggi yang panjang dari sini ke sini. Berarti 25-nya nggak dipakai ya. Dia ini sama dengan berapa volume ini? 314 dikali 15. Berarti T sama dengan berapa ini? 314 kali 15 dibagi sama ini ya. 3,14 kali 15 kali 15. Ini coret. Apalagi nih?
314 dibagi ini berapa? 100 ya. 100. Jadi 100 dibagi 15. 100 dibagi 15 berapa ya? Dibagi 5 ini 20 ya, dibagi 5 20. Ini dibagi 5 3. Jadi 20 dibagi 3 berapa? 6, ya. 6, ada nggak 6 koma? Ya di sini 6,67 ya. 6,67. Oke, sampai sini aja. Nanti kalau ada yang lebih susah lagi saya taruh di playlist. Oke, thank you. Assalamualaikum.